Pada kesempatan kuliah maghrib malam ini, saya akan menyampaikan keutamaan berzikir. Berzikir ini adalah bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah, tentu kita harus mengikuti perintah Allah dan contoh Rasulullah terkait dengan keutamaan zikir. Kalau kita mau berzikir kepada Allah, ya tentunya kita harus paham ayat-ayat Allah terkait dengan zikir. Salah satu di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ternyata zikir ada perintah. Ingat itu artinya zikir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita supaya kita ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar Allah juga banyak ingat kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyaknya ini disebut mutlaqah. Mutlak, silakan, tanpa ada hitungan, tanpa ada bilangan, diserahkan kepada. Itu zikir mutlaqah. Ada zikir muqayyadah, terbatas, ada bilangannya. Seperti selesai sholat tadi, zikir baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir muqayyadah. Ada hitungannya, ada bilangannya. Apa tidak boleh menambah? Tidak boleh. Karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Perkara mau memperbanyak zikir, selesai paket zikir yang diajarkan Nabi selesai, sudah silakan mau nambah yang lain. Tetapi zikir muqayyadah ini tidak bisa ditambah, tidak bisa lagi diperbanyak oleh kita. Sudahi dulu, selesaikan dulu paket zikir yang diajarkan Nabi, selesai, silakan mau menambah. Itu namanya zikir mutlaqah. Di dalam Al-Quran surah Toha
Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran surah Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali aku. Jadi kalau mau menyembah kepada Allah. Maka karena tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, maka Allah berkata fa'budni, maka sembahlah aku. Sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Waqimis sholat li dzikri, dengan jalan menegakkan sholat, karena sholat itu bagian dari zikir kepada Allah. Karena sholat itu adalah bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah lebih tegas lagi memberikan pernyataannya. Wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan tegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullah akbar, karena sholat itu adalah zikir yang paling akbar, zikir yang paling agung. Tidak ada zikir yang paling akbar kecuali sholat. Allah sendiri menyebutkan Al-Ankabut ayat 45. Karena amalan pertama kali yang akan ditanya kelak di akhirat terhadap seorang hamba adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis sholat. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat sa'iru amalihi. Amalan pertama kali kelak di akhirat yang akan ditanya terhadap seorang hamba sholat. Fa idza saluhat, apabila sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya tumaknina, sholatnya pas pada waktunya, sa'ir amali, amal yang lain ikut baik. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tetapi kata Nabi, wa idza fasadat, apabila sholatnya tidak baik, tidak benar, tidak tumaknina, tidak khusyuk, tidak tepat pada waktunya, sa'iru amali, amal yang lain tidak ditanya oleh Allah. Maka perlu mendapatkan perhatian. Di hadis selanjutnya disebutkan Allah menyuruh malaikat untuk melihat sholat wajibnya bagaimana. Terus setelah sholat wajibnya kurang sempurna, kurang baik, oleh Allah disuruh kepada malaikat dilihat sholat sunnahnya. Bagaimana sholat sunnahnya? Bagus. Sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Maka jangan ditinggalkan sholat sunnah itu. Orang kan karena zikirnya sudah panjang, lebih setengah jam,
sehingga dia tidak sholat sunnah. Kata Nabi, apabila seseorang di dalam sehari semalam sholat sunnah selain sholat wajib sebanyak 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Ya. Akan dibangunkan istana di surga. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Ada orang mengatakan, ya mau tak bisa sholat 12 rakaat sholat sunnah, doko pada selawat sebelum. Cek gampang. Padahal bacaan selawat ada di bacaan salat. Saya di YouTube pernah mendengarkan seorang penceramah Pamekasan. Mun sengkah ataupun mulus tak bisa baca tahajud, mari selawat sebelum kan. Pada di tahajud. Ning naning TV. Bisa. Sholat malam itu, sholat tahajud itu perintah Allah. Perintah Allah. Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan pergunakan sebagian malam. Wa minal laili fi'il amar, perintah dari Allah. Itu perintah, jangan dibuat main-main, Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi, pergunakan sebagian malam itu untuk rukuk, sujud, salat tahajud. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Untuk siapa ibadah tambahan? Untuk kita, bukan untuk Allah. Karena sholat wajib yang 17 rakaat tidak cukup itu. Ditambah dengan sholat sunnah, termasuk juga dalam sholat tahajud. Fi'il amar, perintah. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmud. Mudah-mudahan orang yang istiqomah menjalani sholat tahajud itu diberi maqam yang mahmudah. Maqam itu tempat kedudukan mahmudah yang terpuji di dunia maupun nanti di akhirat. Kalau tidak paham arti maqam mahmudah, sangku soalnya rek maka menyai mahmudah. Kon Pak Pak ke makam. Ayo kita ini yang jujur. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad itu kalau sholat malam itu rakaat pertama yang dibaca surah Al-Baqarah sebanyak 286 ayat. Rakaat kedua baca surah Al-Imran sebanyak 200 ayat. Persis seperti kita. Aisyah menyaksikan sendiri Nabi Muhammad itu kalau selesai sholat malam dipastikan kakinya pecah-pecah tak otobere. Karena saking lamanya berdiri. Menepi kita saja kan rebere otot. Pola sukut ada rebere otot. Itu tidak boleh otot. Beri karena sholat tahajud kan. Itu Sayyidah Aisyah menyaksikan sendiri. Sampai Sayyidah Aisyah ini kasihan kepada Nabi dengan ucapan, ya Rasulullah, engkau itu maksum, tidak punya dosa, tidak punya noda, tidak punya kesalahan, tidak punya kealpaan.
engkau itu dakhulal jannah, sudah punya tiket masuk surga. Untuk nih murid bertanya. Kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau sholat begitu lama, begitu tumakninah, begitu khusyuk? Tanam kau tak nyinggung, kau nyindir. Apa jawabnya Nabi? Ini sebagai bentuk wujud syukur saya kepada Allah. Sudah maksum dakhulal jannah, ditegur oleh istrinya, kenapa kok begitu lama berdiri untuk menegakkan sholat malam? Enteng jawabnya, ini sebagai bentuk wujud syukur saya kepada Allah. Karena Nabi diberi fasilitas, diberi prioritas untuk masuk surga. Loh, kita hisab menegangkan, adab deg-degan. Kalau sudah hisabnya sudah berantakan, dipastikan adabnya juga seperti itu. Jadi sholat itu bagian dari zikir. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan mari zikir, mari keluar kok ngaji, ini zikir, ngaji, zikir. Ayo kita buka Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan az-dzikra, zikir. Apa? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah az-dzikra. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Tentang keaslian dan kemurnian Al-Quran. Karena Allah yang menurunkan, maka Allah berjanji Allah akan menjaga dan memelihara tentang keaslian dan kemurnian Al-Quran. Bahkan ada orang tua yang memberi namanya Hafiz supaya hafal Al-Quran. Kan tak hafal dia. Sebini nyamai Hafiz. Pandai tak hafal. Ibu-ibu yang umurnya 50 tahun itu harus hafal 50 surat. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Bacaan Al-Quran yang sudah hafal kadang-kadang hilang. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan menghafalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dari Allah kepada malaikat Jibril itu tidak berbentuk mushaf, tidak berbentuk buku. Berbentuk apa? Hafalan. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak berupa mushaf, tapi berupa hafalan. Begitu turun wahyu dari malaikat Jibril, langsung ketika malaikat Jibril membacakan, langsung Nabi Muhammad hafal 30 juz itu, walaupun bertahap. Tilawatil Quran ibadah, membaca Quran itu ibadah, membaca Quran itu pahala. Zainu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Orang yang betul tak kalah akal. Udah hadis zainu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran.
Pas mulai kaligrafi Pak Serajuk, bacaan ayat kursi. Ayat satu. Pas bacaan Zainu Qiyasi ketika berhias, terus cuma. Saya nomor 2 pas mulai kasan apa? Murotal Quran lagi. Pun masuk pu setel. Kan orang ngasarin. Saya kebagian dari gula, takok murotal dalam masuk surga panjenengan tak masuk. Gini ngaji mungkin ngaji kan 10 menit Pak Elang gitu. Yang kedua, serang Kanjeng Nabi Muhammad SAW saben malam kita lepakon maca surat Al-Mulk sebanyak 30 ayat. Dengan hadis lain telepon Nabi, man qara'a bi mi'ati ayatihi fi lailah kutiba lahu qunutul lailah. Hadis dari Imam Ahmad. Man qara'a pesera orang semaus Al-Quran sebanyak mi'ata ayatihi sebanyak 100 ayat fi lailah dalam satu malam, kutiba lahu qunutul lailah, ditulis dicatat oleh Allah seperti orang sholat sepanjang malam. Kita lakon karena Nabi sama kon. Kalau Ustaz selama dia bersin 100 kali, ada apa? Mau ada iming. Jadi kita akhir ke Ustaz kepada Kanjeng Nabi. Banyak itu. Ada orang yang hidupnya susah. Ini datangnya soal situ orang Ustaz. Marah apa balik? Tahu kak, ya kok atau keng rogi melon. Manjung garam. Mula. Beranjaan coba bermata selawat naria Pak Ibu 444. Boleh sesini kak? Coba. Kenapa? Ada iming. Kelak Nabi makon man qara'a bi mi'ati ayatihi fi lailah kutiba lahu qunutul lailah. Orang yang membaca 100 ayat setiap malam akan dicatat, ditulis oleh Allah seperti orang sholat sepanjang malam. Tetoro, Kanjeng Nabi. Dan terus apa? Adri Kanjeng Nabi. Yang mengkanjeng Nabi makan tetoro. Tetoro hikmah kita. Kenapa Kanjeng Nabi? Sampai dengan tadi ya. Dikir, paket dikir yang diajarkan Nabi setelah selesai sholat ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, Gufirat khotoyahu wa inkanat mithla dabanil baqar. Niscaya diampunilah segala kesalahannya oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Saja lancang. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33. Ditutup dengan satu kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Walaupun kita punya dosa sebanyak buih di lautan, pasti diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ikut sunnah. Ayo, Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kul sampaikan Muhammad kepada semua pengikutmu itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya satu, fattabi'uni, ikuti aku. Aku siapa? Rasul. Fattabi'uni, ikutilah aku. Gampang pengaruh terhadap ikut sunnah Nabi 33 masing-masing tadi ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta dan suka sama kita. Wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah cinta kepada kita dan Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurun, karena Dia Allah Maha Pengasih lagi Maha. Kita akan punten kan? Kalimat tahlil 100 kali. Bukan dari Nabi. Dari Nabi dah panjang-panjang. Cukup kalimat la ilaha. Kalau nanti selesai paket zikir yang diajarkan Nabi sudah, nantinya selesai silakan baca kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil 100, 500, 1000, monggo. Zikran katsiran. Itu zikir mutlak, tidak terbatas. Tetapi jangan diintervensi zikir yang diajarkan Nabi selesai sholat. Jangan diintervensi. Artinya cek pi menapi, cek lama Allah. Bukan baik Pak ditambah. Iya baik gimana? Menurut kita. Allah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Kenapa? Karena setiap ucapan perbuatan Nabi dipastikan dituntun dan dibimbing oleh wahyu. Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad itu 'anil hawa, tidak keluar dari hawa nafsunya, tidak mengarang sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dituntun dan dibimbing oleh wahyu. Kata orang yang Nabi macam ni. Quran surah Al-Hasr ayat 7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan Rasul kepadamu, apa-apa yang disunnahkan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, kerjakan, lakukan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang tidak didatangkan Rasul kepadamu, apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, fantahu, jangan dikerjakan. Titik. Jangan ada kata-kata kan bagus Pak, tambah 100 kalimat tahlil. Bagus menurut kita. Makanya sholatnya 5 menit, zikirnya setengah jam. Tidak ada dampak, tidak ada pengaruh. Padahal sholatnya itu harus tumakninah. Saya pernah sholat di sebuah masjid, ya, sekitar masjid ini. Jam zuhur, yang namanya imamnya itu cepat. Zuhur ya Pak. Asar apalagi. Ayolah, kita biasakan sholat harus tumakninah. Jangan terburu-buru, jangan kesusu. Dilaksanakan dengan tumakninah, dengan sungguh-sungguh, penuh dengan tawadhu, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat itu akan terhindar dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Kalau ada orang masih sholat, suka merasani orang lain, suka memfitnah orang lain, suka mengadu domba orang lain, berarti ada masalah dengan sholatnya. Ayolah kita ini kembali kepada perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan ngarang sendiri loh.
Jangan ngarang sini. Kita tidak cukup copy paste, tidak ada inovasi, tidak ada kreasi di dalam beribadah kepada Allah. Cukup copy paste. Kata Nabi dalam sebuah hadis sebutkan, makana min amri dinikum fa ilayya wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Makana min amri dinikum, yang ada kaitannya dengan urusan din, urusan agama, urusan ibadah, fa ilayya, kepadaku kamu mencontoh. Tetapi wa makana min amri dunyakum, yang ada hubungannya dengan urusan dunia, urusan muamalah, fa antum a'lamu bih, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu itu. Tapi urusan ibadah jangan coba-coba. Fa ilayya, kepada aku, kata Nabi, tidak kepada yang lain, tidak kepada yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Di dalam kata-kata ulil amri tidak ada kata-kata ati'u, yang ada atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum, dan di antara ulil amri di antara kita tidak ada taat. Kalau ketaatan itu sekiranya membawa maksiat kepada Allah, kalau sekiranya ketaatan itu membawa durhaka kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapa saja kalau sekiranya ketaatan itu membawa durhaka kepada Allah, termasuk kepada ulil amri. Tak boleh taat. Kalau ketaatan itu akan membawa durhaka kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Lamnya itu lam nafi, haram. Tidak boleh main-main. Kalau ulil amri itu ketaatannya membawa kemaslahatan, kebaikan, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Tetapi kalau ketaatannya sekiranya membawa durhaka kepada Allah, sami'na wa asaina, kami hanya mendengar dan kami tidak akan melaksanakan. Gitu. Ya, mudah-mudahan kuliah maghrib yang singkat ini akan bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita, akan membuka cakrawala berpikir kita terkait dengan perintah-perintah Allah dan contoh-contoh sholat, terutama di dalam sholat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan menuntun kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita bersama. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.